Anak-anakku sekalian, kita lanjut hadis ke-10. Tadi sudah sampai Inna Allah Ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, la yaqbalu illa tayyiban, dan tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik. Wa anna Allah amaral mu'minina, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman bima amara bihil mursalin, sebagaimana amara bihil mursalin, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh para nabi. Sudah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman bima, sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada para rasul-rasulnya. Sudah. Coba. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para mursalin, rasul-rasulnya. Koma. Sudah. Ya. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kolanya Allah berarti kita terjemahkan kalau manusia biasa berkata, kalau Rasul bersabda, kalau Allah berfirman. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul, hai para rasul. Sudah. Ya ayyuhar rasul, hai para rasul. Kulu, makanlah. Coba perhatikan, jangan ada yang bermain. Makanlah minat thayyibat, dari sesuatu yang baik. Ya. Makanlah dari sesuatu yang baik. Maksudnya cara mendapatkannya harus baik. Bekerja dengan pekerjaan yang halal, dan barang yang dimakan bendanya harus halal. Seperti tidak boleh minum minuman yang memabuk dan sebagainya. Cara mencarinya, memperoleh makanan yang akan kita makan itu harus baik, bekerja dengan halal, dan barang yang kita beli untuk dimakan itu harus barang-barang halal. Coba perhatikan. Wa'malu sholihan, dan beramal solehlah, atau beramal kebajikanlah. Titik. Ya, coba minta shoot lagi ke sana. Shoot ke teman-teman. Wa qala. Ini Rasulullah bersabda. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini Allah berfirman ini. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kulu, makanlah. Sudah. Makanlah min thayyibat, dari segala makanan yang baik-baik. Sudah. Ma razaqnakum, atas apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi Allah yang berikan setiap makhluk rezeki. Allah yang berikan manusia rezeki. Ada yang kaya, ada yang miskin, semua punya rezeki. Demikian pula hewan, singa, ulat, ikan, dan semua Allah yang memberikan rezeki. Allah semua yang memberikan rezeki. Titik, sudah.
Titik. Sudah titik? Oke. Summa, kemudian. Ya. Summa zakara, kemudian. Perhatikan. Kemudian Nabi menyebutkan, ya. Summa zakara, kemudian Nabi menyebutkan ar-rajulu, seorang ya, yutilu, yang melakukan yutilu safara, yang melakukan perjalanan jauh, perjalanan panjang. Sudah. Yutilu safara, seorang lelaki yang melakukan perjalanan panjang, yang perjalanan jauh. Kalau dahulu orang, perhatikan, dahulu orang itu sering melakukan sebuah perjalanan jauh sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun melakukan perjalanan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mereka biasa berkabilah-kabilah. Ada juga yang atau berombongan, ada juga yang tidak terlalu berombongan, ya, paham ya? Ada yang mungkin cuma 2 orang, 3 orang, melakukan perjalanan pindah ke tempat yang lain, hanya menggunakan kendaraan seadanya. Sudah. Seorang laki-laki yutilu safara, yang melakukan perjalanan jauh, asy'atha akbara, yang kumal, ya. Seorang laki-laki itu kumal. Wa asy'atha akbara, dan berdebu. Ya, tubuhnya akbar, ya, berdebu. Yamuddu yadaihi. Dia melakukan perjalanan jauh, kemudian badan dia kelihatan kumal dan juga badannya sudah penuh dengan debu, ya. Dia mungkin sudah kelihatan kasihan, begitu ya. Yamuddu yadai, kemudian dia menengadahkan tangan, yadaihi, kedua tangannya, menengadahkan kedua tangannya. Ila samai, ke langit, menengadahkan tangannya ke langit. Ini maksudnya dia berdoa, memohon kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Dia memohon dia menengadahkan tangannya dan memohon, wahai Tuhanku, maksudnya Allah. Wahai Tuhanku, tolong saya, berikan jalan keluar dan sebagainya. Dia berdoa, banyak yang dia mintakan. Wa mat'amuhu haramun, akan tetapi makanannya haram. Jadi berdoa, doanya panjang, khusyuk, akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu, dan minumannya haram, biar dia minta bagaimana, ya, kepada Allah khusyuknya, sementara makanannya haram, minumannya haram. Wa malbasuhu, dan pakaiannya haram. Mungkin semua dicuri, mungkin semua hasil mencuri, ya. Perhatikan. Mungkin semua yang dia peroleh hasil mencuri. Wa ghudhiya bil haram. Apa itu? Ya, semua malbasu wa ghudhiya. Dan dia pokoknya semua haram. Fa'ata yustajabu lahu, maka, perhatikan, maka bagaimanakah diterima doa? Bagaimana bisa diterima doa? Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Ustaz jelaskan sedikit sebelum kita tutup. Perhatikan ke sini semua. Coba hadapkan ke sini badanmu, matamu juga ke sini. Perhatikan. Jadi hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, menjelaskan bahwa Allah adalah sangat baik, sangat indah, sangat sempurna, ya. Dan hanya menerima yang baik. Jadi kalau sesuatu kau peroleh dari mencuri, sandal kau curi, sabun kau curi, makanan supermi kau curi, coklatnya orang kau curi, silvernya orang kau curi, maka Allah tidak akan menerima. Kemudian yang kau curi itu kemudian kau pakai semua untuk beribadah, menyatu dalam tubuhmu, dalam urat nadimu,
maka sholatmu bisa tidak diterima oleh Allah. Baju kau curi, kemudian pakai sholat, maka bisa saja Allah tidak menerima semua itu. Di sini jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu, hai orang-orang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah Allah rezekikan kepadamu. Yang baik maksudnya baik, perolehannya baik, barangnya baik, tidak haram. Bendanya, cara memperolehnya baik, halal. Kemudian bendanya yang dimakan atau yang diminum itu halal. Kemudian dijelaskan, ada seorang lelaki yang melakukan perjalanan panjang, badannya kelihatan kumal dan berdebu. Kemudian dia kelihatan sangat lelah, loyo dan memohon dengan khusyuk kepada Allah, Rabbi, Rabbi, Tuhanku, 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 Tuhanku. Maka sampai seumur hidupnya dia memohon. Dijelaskan di sini, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, semuanya haram. Maka bagaimana, kata Nabi, bagaimana mungkin doanya bisa diterima? Biarpun dia berdoa di depan Ka'bah, kalau semua yang dia miliki adalah bersumber dari haram, bagaimana mungkin Allah bisa menerima? Karena itu tadi, innallaha thayyibun wala la yuqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang baik. Makanya anandaku sekalian, perhatikanlah dari mana engkau memakan sesuatu, dari mana kau memakai sesuatu nak, ya. Karena itu semua Allah tahu, Allah Maha tahu nah. Jadi biar sedikit yang penting berkah, biar tidak terlalu bagus yang penting berkah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini saja andaku sekalian, masukkan dalam hatimu, semoga hidup kita dipenuhi dengan keberkahan dengan senantiasa memperhatikan hadis ke-10 ini. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.